Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya saya, Rohani Hani. Kali ini saya bersama teman saya yang beliau luar biasa, aktivis perempuan NTB. Kenapa? Kenapa saya bilang aktivis? Karena beliau aktif di organisasi dan juga aktif di sosial kemasyarakatan. Nah, beliau ini yang uniknya teman-teman, kiat suksesnya yang ingin kita korek pada sore hari ini. Kenapa saya bilang kiat sukses? Karena jarang sekali kita temukan orang yang seperti beliau yang dulu berjuang untuk menempuh pendidikan sampai sekarang bisa S2. Itu perjuangannya luar biasa. Setelah beliau cerita sedikit dengan saya dan saya ingin sharing juga ke teman-teman yang nonton di channel YouTube saya. Saya perkenalkan beliau adalah namanya Mbak Juriyatina. Ya, bisa dipanggil Mbak Juria. Beliau dari Bima. Hai Bima. Kemudian beliau itu lulusan Taman Siswa Bima. Beliau mengambil jurusan PGSD di S1-nya dan sekarang S2-nya juga di Primary School Education atau PGSD juga di UPSI Malaysia. Wah, sudah skala internasional nih beliau. Nah, beliau itu dulu berjuang untuk bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Beliau sebagai wirausaha ya, jadi banyak usahanya. Selain itu beliau juga pernah jadi TKW guys. Nah, bagaimana kisah-kisahnya beliau kita akan dengar nanti ya. Beliau pernah jadi TKW, jadi jarang-jarang ya yang pernah jadi TKW terus bisa lanjut ke S2 saat ini. Nah, langsung saja ya kita dengar kisah beliau. Gimana sih Mbak Juria bisa sampai sukses menempuh S2 seperti sekarang? Saya rasa saya masih jauh dari kata sukses itu Mbak. Menuju. Ya, baru step berapa gitu loh, masih bawah gitu. Itu yang pasanya saya lagi jadi TKW itu dulu kan orang tua saya pernah berangkat Gitu. jadi setelah itu kita tuh semua benar-benar mulai dari nol banget. Abang saya dia alhamdulillah bisa kuliah, hanya saja untuk lulus kuliah ini masih susah karena waktu itu kan masih sedikit beasiswa ya, belum ada bisnis kayak sekarang kan di Bima. Jadi saya pikir bagaimana caranya agar kakak saya bisa selesai kuliah tepat waktu dan tidak memikirkan beban biaya kuliahnya. Selain itu saya juga berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa menggapai cita saya untuk kuliah. Nah, kita tidak bisa hindari, kita juga tidak bisa menafiki bahwa uang itu memang perlu. Nah, saya berpikir kenapa tidak saya menjadi TKW untuk menjadi jembatan menuju ke apa yang saya cita-citakan tadi. Oh iya. Jadi beliau memilih menjadi TKW karena tadi ya abangnya yang mau sekolah mau lulus kuliah juga. Jadi beliau ingin membantu keluarga seperti itu. Dan beliau sendiri pun ingin lanjut kuliah seperti itu. Kisah-kisah menjadi TKW itu kayak gimana sih gitu, saya belum pernah ya. Suka dukanya apa gitu kan? Pahit manisnya tuh ini banget gitu loh. Mulai dari gimana? Pahitnya dulu nih. Pahitnya dulu. Manisnya akhir ya. Oh iya. Biar enak gitu ya. Biar enak gitu loh. Dia pahitnya dulu nanti ditutupi sama yang manis. Oh betul. Pahitnya tuh pernah gitu ya sama majikan yang pertama itu aku dihukum gak makan. Masya Allah, dihukum gak makan guys. Itu cuma gara-gara hal kecil sih sebenarnya, cuma ya memang orang-orang sana ya itu deh memang harus perfect, dan saya menyadari di situ mungkin karena memang saya belum begitu mahir dalam juga anaknya. Meskipun sebelum kesana kan kita sudah dilatih, tapi ya namanya juga kita manusia kadang-kala ya belum bisa maksimal gitu untuk hal tersebut. Nah, kalau misalnya saya lupa kasih minum, kadang saya dihukum dihukum itu nggak boleh makan. Jadi kalau misalnya lupa ngasih minum anaknya atau apa gitu, jadi beliau gak dikasih makan. Itu dulu di mana tuh? Itu di Zunwan. Di Hong Kong itu di daerah Zunwan. Di Hong Kong di Zunwan. Terusnya setelah itu aku dikontrakkan. Di kontrak ini untuk menunggu visanya datang itu kita perlu nunggu di negara Makau. Berarti pernah ke Makau juga? Wah keren, ke Makau. Udah skala internasional lah.
Alhamdulillah tuh semua perjalanan kita itu sebenarnya sudah diatur sama Allah. Jadi kita bisa keliling dunia ya nggak harus ngabisin uang dengan justru dapat uang pun bisa. sembari mendapatkan uang, tapi kita juga bisa melihat dunia gitu. Nah, yang sedikit pahitnya lagi tadi di Hongkong lagi tuh, kan di Hongkong kan kita hidupannya belanja gitu kan sendiri. Terus di situ nggak ada duit. Mau belanja nggak ada duit itu karena belum gajian atau gimana? Kan kalau di Makau misalnya, di Makau Oh, kan di Makau. kan kita nunggu visa di situ kan kita nunggu pakai duit sendiri, makanya malah sendiri. Terus di sana tuh nggak ada duit, aku udah gitu bulan puasa tau gak sih ya Allah. Harus kerja mbak, aku sahur pakai mie itu cuma 1 bungkus mie doang, 1 bungkus mie. Nah aku harus kerja, aku cari part time yang kerjanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam baru dikasih gaji dan jam 9 malam pula aku baru buka puasa. Masya Allah, itu di Makau ya. Iya. Sambil menunggu visa yang ke Hongkong lagi. Bisa, betul. Berarti kerja part time di Hongkong dan sahurnya pakai mie Part time di Makau. part time di Makau. Untuk makan di Makau ya, Untuk sambil makan nunggu visa. visa. Sambil nunggu visa sebelum kerja ke Hongkong lagi. Tapi Iya. itu kerja ke Hongkong lagi ya? Kerja ke Hongkong lagi karena kita nunggu Iya, visa agar kita bisa balik ke Hongkong. Berapa tahun itu dari yang kerja pertama sampai yang kerja kedua? Nggak sampai 2 tahun sih, ada sampai tahun 6 bulanan gitu. Nah, jadi kenapa saya berhenti? Saya berpikir saya sudah dapat uang nih, karena cita-cita saya kan bukan uang saja gitu kan. Bukan ngumpulin Cita-cita saya banyak-banyak bukan uang. memperkaya diri. Oh, iya. Jadi TKW bukan untuk memperkaya diri, tapi saya jadikan TKW bekerja sebagai TKW itu sebagai jembatan untuk saya bisa menggapai cita-cita saya tadi, ingin kuliah. Oh iya, jadi untuk sementara jadi TKW supaya bisa kuliah. Setelah uang Betul. terkumpul berarti balik gitu ya? Aku balik, masuk 2014 akhirnya aku masuk kuliah di STKIP Taman Siswa Bina. Berarti bisa lanjut kuliah dengan uang yang tadi ya? Iya, dengan hasil uang dari. yang tadi. Tapi belum tercukupi juga loh ya. Oh iya. Iya. Terus gimana untuk mencukupinya? Nah, ini yang lebih kalau ibu sendiri unik gitu lah. Lebih unik apa Unik. sih? Selama S1 tuh ada banyak yang saya lakukan selain untuk kuliah, bantu ibu juga. Jual keliling pisang goreng di kampus. Jual keliling pisang goreng guys, aduh aku malu deh. Sembari pisang goreng itu juga aku jualan madu. Yang awalnya modal foto doang tau gak sih? Tapi itu lihat media sosial ya kalau Media jual madu. sosial, kita jual online. Lebih berani sih kalau jual. Betul. Tapi kalau pisang gorengnya keliling gitu ya? Keliling, kamu keliling kampung. Yang pagi sebelum ke kampus itu keliling di kampung dulu. Oh, di kampung. Nah, nanti di kampus keliling kampus lagi. Waduh, kalau di kampung mending ya orang-orang yang kita kenal di kampus ketemu sama muda jual pisang goreng luar biasa. Jadi melatih kepedean juga mbak. Ya, betul sekali. Melatih rasa pede gitu. Jangan salah ya, berangkat dari keberanian terusnya melatih pede. Melatih pede. Sampai akhirnya aku juga berani ngikut apa sih kontes gitu, ada audisi kan, ada audisi pemilihan duta pariwisata gitu kan. Padahal aku hasil tomboy banget kan awalnya. Iya terus. Tomboy banget. Nah di situ aku beraniin diri tuh untuk ngedaftar di pemilihan duta pariwisata. Kalau di BIMA itu namanya sampai Lambojo. Sampai Lambojo, duta Sampai pariwisata. Nah itu aku daftar lolos nggak ya gitu mikirnya, karena aku tomboy. Ya cantik juga enggak lah ya, biasa-biasa aja. Cantik kok, cantik. Oh masa sih? Oke. Teman-teman aku yang ikut tuh cantik-cantik semua tuh, nggak sih aku. Udah gitu tomboy gitu loh. Nah alhamdulillah jam 12 malam itu diumumin karena seleksi kan 2 tahap kan. Yang kedua itu aku baru 1 dandan tuh nggak sih. Makanya sekarang bisa dandan alhamdulillah. Kan sampai Lambojo. Terus dapat ya? Dapet alhamdulillah lolos gitu. Kamu masuk 20 besar. 20 besar ini 10 perempuan, 10 laki-laki. 10 sampai Lasiwe, 10-nya sampai Lamone. Itu kriteria untuk menjadi sampelanya itu kayak gitu, apa aja gitu? Good looking, Oh, good looking, terus paham pariwisata, paham pariwisata, dan lebihnya itu pada kemauan untuk mempromosikan daerah kita. kemauan untuk promosi. Ada dengan ini enggak? Dengan public speaking kita juga berpengaruh? Tentu. Tapi
itu juga seiring kalau pas pertama masuk itu pun itu memang salah satu persyaratannya. Tapi di sana nanti itu juga akan diasah karena di karantina selama 3 hari. Berarti yang 20 besar ini di karantina 10 cewek 10 cowok. Itu di karantina selama 3 hari. Terus Mbak Julia sampai ke tahap berapa besar? Alhamdulillah itu semua saya nggak masuk 3 sih ya di situ ya. Harus 10 masuk. 10 besar masuk. Dan kita sampai ke final. Sampai ke final. Jadi kalau udah nyampe final biasanya ada tugasan kan? Ada tugasan itu seperti apa sih? Ya lebih kepada promo wisata sih ya, promo wisata. Ya kita sebagai pemuda. Tapi sebenarnya tugas itu tuh nggak hanya tugas teman-teman Sampel aja ya kita wisata, itu tugas kita semua gitu loh. Sebagai seorang yang terlahir dari daerah itu sendiri, ya otomatis kita harus mempromosikan daerah kita gitu agar dikenal oleh orang nasional luar maupun internasional. Iya betul, nasional maupun internasional. Tapi bentuk pengenalannya itu apakah itu dalam bentuk media, misalnya kita dibuat video atau apa gitu atau seperti itu? Salah satunya semacam kemarin kan saya mengenakan rimpu, saya foto di sini ya. Jadi sederhana sih ya sebenarnya, tapi saya mencoba bagaimana mengenakan ini loh saya sebagai wanita Bima yang hadir di negara orang, tapi saya tidak lupa bahwa saya adalah wanita Bima, saya adalah Sampelanya Donggojo. Oh iya, berarti sampai sekarang pun Mbak Julia ini masih aktif memperkenalkan pariwisata ataupun kebudayaan Bima. Betul. Seperti itu, yaitu kemarin ya saya lihat juga fotonya, nanti saya taruh ya fotonya fotonya beliau di kampus ya, di sini ya? Di kampus menggunakan rimpu, dan saya juga sudah diajarkan memakai rimpu. Foto dia saya juga dia bisa ya? Udah Alhamdulillah. Tapi nggak tahu kalau dicoba lagi. Kita kembali ke yang sukses tadi. Lanjut ke berbicara sukses itu, sukses bagi saya sukses yang sejatinya bagi saya itu saya bisa bermanfaat bagi agama saya, bisa bermanfaat bagi orang tua saya, dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling saya. Suksesnya itu bermanfaat bagi agama, orang tua, dan orang-orang sekeliling. Ya, jadi yang sekarang yang membuat saya semakin termotivasi untuk giat mau kuliah lagi, mau belajar banyak tentang wirausaha dan tentang dunia anak, itu tidak bukan itu saya jadikan itu sebagai jembatan untuk saya bisa mencapai yang 3 tadi. Bisa berguna untuk agama, orang tua, dan lingkungan sekitar. Terus ada niatan untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi nggak? Insya Allah kalaupun ada rezeki ya bismillah. Tapi setelah kuliah insya Allah saya niatkan saya harus ke wirausaha tadi. Yang baru. Bismillah ya Allah, semoga Allah mengijabah hasilnya ini nanti. Saya niatkan dengan orang yang sekarang dekat dengan saya. Masya Allah. Untuk melangsungkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu kita ingin bangun rumah tahfiz, Masya Allah guys. Amin. Jadi beliau mau mengembangkan usaha madunya untuk membangun rumah tahfiz. Kalaupun mau yang menyumbangkan dana boleh langsung hubungi beliau ya. Makasih banget tuh. Ya dibutuhkan bagi yang mau berwakaf di tahfiz boleh menyumbangkan ke beliau atau boleh komen di YouTube-nya saya gitu. Oke, lanjut Mbak. Terus ceritanya setelah itu bagaimana? Setelah wirausaha tadi, jualan segala macam, apalagi yang Mbak lakukan untuk mencapai pendidikan ataupun untuk bisa lulus kuliah karena dana kecil tadi ya. Jadi untuk lulus yang sekarang, yang satunya, yaitu jualan. Alhamdulillah juga dapat beasiswa sih. Dapat beasiswa juga S1-nya. Sekarang S2 juga dapat beasiswa. Jadi di situ saya ada satu kawan namanya Nurul. Kami berdua ini sama-sama tuh punya cita-cita yang kuat, jadi setiap lomba itu mau kita menang, mau enggak, mau itu kita tulisannya benar apa enggak, tapi kan di situ kan ada dosen yang membimbing juga kan. Ya di sini aku bilang makasih Pak Wawan, makasih Bu Ana, makasih dosen-dosen aku yang satu ya Allah. Jadi itu ikut lomba karya ilmiah, karya tulis seperti itu. Pokoknya beberapa lomba yang diadakan itu kan tetap lomba baca puisi. Alhamdulillah udah dapat juara Inggris. Terusnya lomba karya ilmiah, mau pres. Aku waktu itu
LKTI sama Maupres. Nah yang di Maupres aku menang, yang di LKTI alhamdulillah teman aku yang uyun tadi yang juara 1, yang dapat juga juara gitu maksudnya. Ya Allah. Jadi itu ya cara-cara beliau ya mendapat beasiswa, terus selalu aktif ikut lomba-lomba supaya minimal lah untuk ilmu ya, kalau dapat hadiah alhamdulillah seperti itu. Hadiah itu bonus, tapi yang sebenarnya memang tujuannya juga itu hadiahnya Iya, supaya tujuannya. bisa bayar kuliah. Ya Allah. Emang dulu bayar kuliahnya berapa per semester? Enggak mahal-mahal amat sih mau. Oh ya udah, nggak usah ya, nggak usah ya. Oke, tadi ya. Oh iya, sambil kuliah juga kalau nggak salah sambil ikut organisasi ya. Iya. Itu organisasi apa? Dia itu ikut LDK. Ikut LDK. Selain LDK apa lagi? Itu Bonto Meranu, komunitas seni Bonto Meranu. Komunitas seni Bonto Bonto Meranu. Masya Allah. Kira-kira apa pengalaman yang Mbak Julia dapatkan dari LDK maupun komunitas seni? LDK, aduh alhamdulillah ya. Meskipun aku kader gagal sebenarnya. Kader gagal. Enggak sih ya, alhamdulillah ya. Ya di sana tuh alhamdulillah aku bisa dapat ilmu agama aku ya pastinya. Jadi yang dari aku yang dulunya tuh pakai celana levis, karena tomboy kan, kalau tomboy tuh kayak gimana tuh ya Allah. Dari aku yang pakai celana levis gitu loh, kok cuma pakai baju kaos nih pakai hem doang. Di hari ini bisa lihat kan aku bisa pakai gamis. Dulunya alhamdulillah meskipun nggak panjang-panjang amat ya setidaknya menutupi aurat. Setidaknya syar'i. Jadi di LDK beliau dapat ilmu agama, kemudian alhamdulillah bisa hijrah ya, memakai hijab yang lebih syar'i seperti itu. Terus kalau di organisasi yang satu apa tadi? Bonto, Komunitas seni Bonto Meranu. komunitas seni Bonto Maranu itu ngapain aja sih? Itu tuh komunitas seni ya. Jadi di situ tuh kita ada peralatan seni, ada kegiatan-kegiatan festival seni. Festival seni. Terusnya juga ada yang menulis gitu. Menulis puisi. Menulis puisi, menulis cerpen. Menulis cerpen juga. Ya, alhamdulillah berkat ilmu di situ juga aku bisa nulis buku bersama. Tadi lagi nggak lepas lagi sama teman-teman Sama aku gitu Uyun ya. lagi, Allah, sama Uyun Uyun lagi. lagi. Iya, bener. Sama Uyun, ada Hikmah, ada Pawawan, ada Ritna, banyak deh. Nulis cerpen itu Nulis ya. cerpen kita ada 7 orang di satu buku. Sudah dibukukan. Sudah. Masya Allah. Judul bukunya tuh Sebab Pena Tak Pernah. Sebab pena Tak tak pernah pernah patah. Oke, tapi ada ya. Nanti kalau kita sharing ada bukunya kita bisa lihat. Nanti aku kirim fotonya. Oke, nanti saya sertakan fotonya, foto buku hasil cerpen beliau dan teman-temannya ya teman-teman. Terus kisah sukses apa lagi nih yang bisa Mbak Julia bagi ke kami? Ini sih kayaknya saja nasihat lah kalau Ah ya, aku kiat begini. suksesnya, kiat sukses lah. Ah. Nasihat-nasihat bagaimana Nasihat supaya sukses sukses. ya. Oke, baik. Jadi setiap apa yang ingin kita lakukan itu niatkan yang pertama karena Allah dan ingin mencari ridho Allah serta ingin membahagiakan orang tua. Masya Allah. Jadi niat untuk mencari ridho Allah dan membahagiakan orang tua. Terus mungkin kalau dari segi sikap, dari segi cara berpikir mungkin bagaimana supaya mendapatkan kesuksesan? Lebih pada jujur, Jujur, oke, jujur. komitmen. Komitmen. Nah, jadi kalau kita udah kenapa komitmen? Kadang-kadang kan kita sudah nggak plan sesuatu nih, kita nggak plan aku harus ini nih, tapi kita nggak komitmen tuh apa dengan apa yang kita udah kita plankan kan. Jadi ketika kita komitmen, aku plan A, plan B, aku yang harus sukses di plan plannya. Kalau kita udah komitmen, pasti itu akan bisa kita capai. Gitu ya. Hingga akhirnya saya sampai ke sini. Masya Allah, karena planning tadi ya. Iya, dosa tuh. Saya tahu nggak? Sampai ibu saya bilang, Ina, kalau kita orang Minang, Ina, saya mau kuliah ke luar negeri. Terus saya bilang apa nih? Jangan gila. Jangan gila, Wah. Mama hanya yang bilang jangan gila saat menyampaikan Iya, impian ke luar saya negeri. nyampein cita-cita ke Ina saya. Ini saya ingin kuliah ke luar negeri. Gila. Bayangin coba ibu aku bilang jangan gila. Aku bilang, Ina, ucapan itu adalah doa yang diiringi dengan usaha. Insya Allah aku bisa ini alhamdulillah kenyataan. Ibu saya bilang apa coba? Kebenaran kan jadi udah bilang dulu cita-cita ditulis ditatap itu ibu juga perlu loh, tulis tempel di kamar itu. Tulis, Tempel. ditatap. Aku ingin kuliah ke luar negeri. Ya udah dibarengi dengan usaha-usaha, cari tuh searching beasiswa. Itu ya udah ketika dapat berita beasiswa kejar, jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Tuh, kayak aku kan dulu jadi TKW yang pertama yang gagal, aku mau putus asa tuh cari lagi majikan yang baru. Iya.
akhirnya bisa dapat. dapat yang baik. Masya Allah, jadi itu ya pesannya dari Mbak Juria teman-teman. Jadi yang pertama jujur, terus yang kedua itu komitmen dengan planning yang sudah kita buat, dan kita harus tempel, kemudian pandang terus sampai menjadi afirmasi buat kita untuk terus mengejar ya. Jangan takut untuk gagal. That's the point. Jangan takut untuk gagal ya. Kemudian ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman di Bima ataupun di NTB Mbak Juria? Itu sih lebih pada untuk teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk menggapai cita-cita hanya karena kita dari kalangan keluarga yang sederhana atau yang bawah. Karena yang nentuin nasib itu kita sendiri kan, takdir memang Allah. Karena kan Allah sudah bilang, Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Nah, jadi jangan pernah dengar omelan orang lain, ocehan orang lain yang bilang kamu mau mimpi tinggi lah gitu ya, ataupun bahkan tadi gila ya. Gila. Jangan pernah dengar itu. Konsisten, komitmen pada apa yang kamu cita-citakan, tentu diiringi dengan usaha. Bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua, insya Allah jalan kita tuh mulus. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja mungkin. Itu sih. Jangan dengerin omongan orang lain. Konsisten, komitmen pada kata hati kamu sendiri, dengan begitu kamu akan bisa terus. Ya, jangan dengar mungkin yang lebih negatif ya. Yang lebih negatif. Jangan Kalau dengar positif yang boleh. mematahkan ya, yang akan mematahkan impian kita. Kalau misalnya ada yang nasihatin secara positif, that's good ya. Jadi itu tips dari Mbak Juria. Terima kasih sudah menonton kami. Terima kasih banyak Mbak Juria atas kiat suksesnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di-share ya. Kalau misalnya ada yang salah-salah dari kami, mohon dimaafkan. Kami pun masih belajar, dan kalaupun ada benar, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Terima kasih Mbak Juria, terima kasih teman-teman. Ini aku juga mau promo channel aku. Oh iya, beliau punya channel, silakan Mbak. Nanti aku tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe ya tentunya Subscribe ya. tentunya. Tentunya itu sedikit manfaat. Jadi kayu punya channel sedikit tapi sangat bermanfaat. Insya Amin, Allah. Amin. Apa tuh nama channelnya? Sedikit manfaat. Oh, sedikit manfaat. Oh ya, jadi searching ya sedikit manfaat, ataupun nanti aku taruh di bawah nih. Iya ya, jangan lupa subscribe ya. Punya bahan punya aku juga. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.